Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan firman Tuhan kita bagi. Bukan terbang tinggi di awan, Tuhan aman bersamamu. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Masih ada sukacita? Kayaknya ini masih kurang semangat ya. Baik, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oke, saudara-saudaraku, mohon maaf ya, soalnya yang main gitar anak-anak ya. Ya, masih belum mahir. Oke, itu tidak menjadi penghalang, yang penting kita tetap semangat melayani Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita tenangkan hati kita. Mari kita sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan nanti hambanya. Namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering,
yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan ku mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Dan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan ku mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Baik, saya serahkan kepada hambanya. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih buat malam hari ini, malam yang sangat indah, malam yang sangat luar biasa Bapak. Seperti lagu yang kami naikkan Bapak, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir atas kami, mengalir atas hidup kami ya Tuhan, dan sekarang juga Bapak, dimanapun kami berada ya Tuhan. Bapak, kami sudah selesai memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Dan itu semuanya menyenangkan dan berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan hari ini kami juga sharing firman-Mu ya Tuhan, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah Tuhan urapi, biarlah apa juga firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami pada malam hari ini, biar itu menjadi kekuatan kami, di mana kami semakin bertumbuh dan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, salam teman-teman semua. Salam, haleluya ya Allah. Shalom, Kak. Haleluya. Gimana kabar semuanya? Sehat?
Puji Tuhan, luar biasa pada malam hari ini ya banyak yang join sekitar 16 orang. Puji Tuhan yang benar-benar rindu untuk datang ya atau beribadah bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung baik dari Nias Youth Generation dan juga dari pemuda-pemudi Nias yang bersinar. Senang sekali bisa bertemu kembali kepada kalian teman-teman semua. Sudah berapa lama? 2 minggu, 1 bulan kalau nggak salah. Ya, karena di sini juga sibuk karena tadi juga baru selesai pelayanan di tempat ini dan saya sempatkan waktu saya untuk juga melayani di PNB. Dan saya berharap semua dalam keadaan sehat lah ya, semua dalam keadaan sukacita dan tidak ada yang lagi sakit pada malam hari ini. Saya lihat tadi waktu tadi menyembah semua ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada juga yang nggak semangat, yang mungkin belum makan kali ya, mungkin belum apa gitu, belum mungkin baru bangun gitu, atau mungkin belum mandi gitu kan ya. Tapi ya saya percaya, tapi tidak ada pada malam hari ini tadi ya. Semua sudah makan, semua sudah semangat ya, begitu antusiasnya untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Oke, mungkin ada yang belum kenal saya gitu ya di pada malam hari ini atau sebagian. Nama saya Molly Rido Alfazega dan sekarang saya lagi di Sulawesi Tengah di daerah Sabang sampai Merauke gitu. Di Sabang sekarang lagi di Sabang melayani di gereja GBI Tabernakel di Sulawesi Selatan. Di sini selama setahun lebih. Dan puji Tuhan, saya di sini sudah 3 minggu besok dari sini. Dan kalau ada kita satu marga Zega, berarti kita satu marga. Kalau ada juga yang berada di Sulawesi Tengah, oke, kita ketemu, kita makan kayak apa gitu Kak, cerita gitu kan. Dan sekarang juga saya masih semester 8 dan nanti kalau nanti nggak ada halangan dari kampus akan disidang bulan 10 ini dan juga langsung akan diwisuda bulan 10 ini. Dan mohon dari teman-teman, mohon dukungan doanya supaya semuanya berjalan dengan baik. STH, teologi, sarjana tinggi hati. Enggak, sarjana teologi, sarjana teologi ya, betul sekali. Dan kalau status masih mahasiswa, kalau pacar baru satu, ya baru satu pacar. Tapi mau menambahkan 2, tapi nggak bisa, karena nanti marah bapak tuh, nanti marah kekasih hati gitu kan. Ya cukup satu aja. Tapi mau mencari tapi nggak bisa, gitu. Ya nggak ada. Ya, canda. Oke, kalau ada juga yang masih pacaran hari ini satu, kalau ada juga yang mencari 2 silahkan. Kan koleksi, seleksi, gitu kan. Kalau ada juga yang mencari silahkan, nggak apa-apa, itu nggak apa yang nggak masalah bagi kita kan. Yang penting kan kalau kita hobi sakitin hati cewek ya berarti mendoakan. Tapi kalau hobi kita tidak sakitin hati cewek berarti kita satu aja. Fokus aja. Oke. Pokoknya bebas. Betul Pak Rinus. Bebas untuk memilih dan bebas juga untuk menikahi gitu kan. Oke, mari kita buka kitab kita pada malam hari ini di kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Sekali lagi kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Yuk. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya dulu. Oke. Saya ya. Judul perikop dikasih Lembaga Alkitab Indonesia, Keturunan Adam. Ayat 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Puji Tuhan, tema pada malam hari ini yaitu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dan tema ini sudah saya sampaikan juga hari Selasa di persekutuan doa tabernakel. Dan malam hari ini juga saya sampaikan. Dan juga besok ya saya diundang untuk khotbah di TBK di Orang Batak gitu.
untuk juga menyampaikan tema yang sama tapi tempatnya yang berbeda, gitu, nggak apa-apa. Nah, lagi tema kita pada malam hari ini yaitu hidup bergaul karib dengan Allah. Teman-teman semua, pasti di dalam hidup ini kita pasti punya tujuan. Tujuan yang tertinggi atau tujuan yang terutama dalam hidup ini. Dan saya percaya juga teman-teman semua, kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, betul? Betul. Nah, tujuan tertinggi hidup kita adalah yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan atau untuk memuliakan nama Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau ada pun kita sekarang yang mengaku pengikut Tuhan atau orang percaya, tetapi tujuan hidupnya bukan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan atau memuliakan hati Tuhan, maka bisa dipertanyakan kesungguhan imannya kepada Tuhan Yesus. Jelas Alkitab mengatakan, tujuan hidup orang percaya adalah untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Alkitab ada dua nama Henokh. Yang pertama adalah Henokh, anak dari Kain, yaitu di Kejadian pasal 4. Dan keduanya adalah Henokh, anak dari Yared, yang melahirkan atau memperanakan, yang kita bahas tadi itu Metusala. Nah, Henokh keturunan dari Kain adalah Henokh yang Alkitab tidak memberikan keterangan yang begitu jelas tentang prestasi atau pencapaian Henokh, anak Kain ini. Sedangkan Henokh, anak dari Yared ini, Alkitab sangat jelas dikatakan bahwa di usia mulai 65 sampai 300 tahun, hidupnya dia pakai untuk bergaul dengan Allah. Teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, tentunya yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita adalah memiliki hubungan dekat dengan Allah, memiliki hubungan intim dengan Tuhan, memiliki hubungan bergaul dengan Allah akan menentukan cara pandang kita kepada Allah. Tuhan suka, Tuhan senang kalau kita selalu dekat kepada Dia. Tuhan suka, Tuhan senang kalau kita terus bergaul kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di latar belakangnya, apa sih yang terjadi pada saat itu di zaman Henokh gitu ya? Kalau kita lihat, Henokh pada saat itu hidup di tengah-tengah orang yang melupakan Tuhan. Ya, mereka sibuk dengan hidup mereka, bagaimana mereka mencari uang dan mengikuti hawa nafsunya yang disebut sebagai orang-orang fasik. Bisa kita baca di kitab Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 16. Bisa bantu Kasih Indah baca. Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 16. Silakan Kasih Indah bantu baca. Yudas pasal 1. Ayat 14 sampai 16. Ya, oke, bentar ya. Oke, Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 16. Ya. Beginilah firman Tuhan juga tentang mereka Henokh. Henokh keturunan ketujuh dari Adam setelah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Hendaknya menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang berfasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menguruti dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti bahwa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Demikian firman Tuhan. Oke, terima kasih Kak Seindah. Tuhan Yesus memberkati. Jadi teman-teman semua, Henokh hidup di tengah-tengah orang fasik. Nah, di mana juga orang-orang fasik ini ditandai
ditandai dengan 3 hal, yaitu yang pertama, di sini saya catat, orang-orang fasik adalah orang-orang yang suka menggerutu dan mengeluh tentang keadaan. Pada saat itu mereka itu menggerutu, mereka mengeluh tentang keadaan. Teman-teman juga tidakkah sama dengan situasi kita hari-hari ini? Mungkin banyak orang di sekitar kita atau di tengah-tengah kita yang sekarang menunjukkan kehidupan yang fasik ditandai dengan menggerutu tentang nasibnya. Mungkin Anda yang bilang nasib. Ya, kenapa pandemi ini harus ibadah online? Nasib. Kenapa pandemi ini seperti ada kuliah online gitu. Nah, mereka ini sukar cari untuk penghasilan, sukar cari uang, sukar untuk cari makan, mengeluh dan menggerutu terus. Dan orang fasik ini tidak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang mereka terima. Dan mereka pun yang ada orang fasik ini adalah mereka mengeluh, menggerutu tentang nasibnya. Yang kedua adalah orang-orang fasik ditandai dengan mengikuti hawa nafsunya. Ada juga banyak di antara kita, ada juga banyak di pada saat itu, di zaman Henokh ini, mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Mereka mengikuti kehendak mereka sendiri. Mereka mengikuti apa yang mereka mau. Mungkin juga ada yang mengikuti di sekitar kita atau dimanapun kita berada ya. Atau mereka mengikuti hawa nafsunya seperti minum, mabuk, menuruti, berpesta pora, dituruti orang-orang fasik, mereka menuruti hawa nafsu mereka. Yang ketiga adalah orang-orang fasik ditandai dengan menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan atau dia melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Itulah orang fasik. Dan saya percaya pada malam hari ini yang sudah join tidak ada seperti begitu orang fasik lah ya. Mudah-mudahan tidak ada di sini seperti orang fasik. Ya, semua orang benar, semua orang kudus gitu kan. Semua orang pilihan Allah. Dan saya percaya malam ini tidak ada orang-orang fasik. Kalaupun ada, puji Tuhan. Bertobat, ada kesadaran gitu. Nah, tetapi Henokh pada saat itu memutuskan untuk tidak mengikuti arus orang-orang fasik, tetapi dia memutuskan untuk hidup bergaul dengan Allah. Meskipun orang-orang di sekitarnya pada saat itu, pada masanya, pada zamannya, mereka itu menuruti hawa nafsunya, tapi Henokh tidak melakukan seperti begitu. Tapi dia memutuskan untuk bergaul karib dengan Allah. Dan Henokh juga dikatakan dalam Alkitab, hidupnya bergaul karib dengan Allah. Kehidupannya yang begitu dekat dengan Tuhan membuat Henokh tidak mengalami peristiwa kematian. Sebagaimana manusia pada umumnya. Allah membawa dia ke hadapannya tanpa melalui lembah kematian. Itulah yang dialami Henokh. Itulah keistimewaan yang dialami Henokh pada saat itu. Ya, Henokh hidup bergaul dengan Allah, menunjukkan dia adalah orang juga yang beriman dan berkenan di mata Tuhan. Dan Henokh pada saat itu juga mencari Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ia berdoa atau berbicara dengan Allah dan hidup untuk Tuhan. Itulah Henokh pada saat itu. Ya, mengapa Henokh dikatakan hidup bergaul dengan Allah? Karena Henokh juga sebagai orang bergaul dengan Allah memiliki keistimewaan, yaitu diangkat oleh Allah tanpa melalui proses kematian karena hidupnya berkenan kepada Allah. Apa artinya sih hidup bergaul dengan Allah? Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani-nya, memakai kata halak, bukan halak Batak ya. Atau di sini ada orang Batak. Ya, di dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata halak yang berarti pergi dan berjalan atau pergi atau berjalan. Berarti berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat lagi bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian bagaimanakah mereka berjalan dengan Allah? Ya, berjalan dengan Allah adalah bukan kita harus di surga, bukan. Bukan kita harus mati lagi baru di surga, bukan begitu. Bagaimana kita menerapkan kalimat ini berjalan dengan Tuhan? Mari kita buka di kitab Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai 6.
Satu orang baca Kak Seindah lagi. Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai 6. Oke, kita Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi ucapan kepada orang yang sungguh-sungguhnya mencari Dia. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Seindah. Oke, kata berkenan. Karena dia berkenan di hadapan Allah. Kata berkenan di sini yang kita baca tadi di kitab Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai 6 muncul 2 kali di sini. Yang muncul 2 kali. Henokh diangkat oleh Allah karena dia berkenan kepada Allah. Nah, di kitab Ibrani itu menjelaskan di Kejadian pasal 5 itu. Di Ibrani ini. Ya. Nah, dan bagaimana kita berkenan kepada Tuhan? Satu lagi Kak Seindah di kitab Yohanes pasal 8 ayat 29. Di kitab Yohanes pasal 8 ayat 29. Ya, yang lain jawab. Yohanes pasal 8 ayat 29. Oke. Yohanes 8 ayat 29. Kalau itu nanti kita bisa baca nanti di rumah. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam Yohanes pasal 8 ayat 29 itu bahwa berkenan kepada Allah itu sangat penting. Yesus yang datang ke bumi dan menjadi seorang manusia yang juga bekerja keras untuk berkenan kepada Allah. Bagaimanakah kita? Lalu bagaimanakah untuk berkenan kepada Allah? Nah, orang yang berkenan pada Bapa adalah orang yang melakukan sesuatu yang berkenan kepadanya, yaitu melakukan firman-Nya. Nah, orang yang berkenan di hadapan Allah adalah orang yang berkenan yang melakukan firman-Nya. Nah, teman-teman semua, apabila kita menjalani hidup kita dengan cara ini, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, atau orang yang melakukan firman Tuhan, maka kita sedang berjalan dengan Allah. Jadi, berjalan dengan Allah adalah menjalani hidup kita dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Nah, bergaul juga bisa saya artikan bahwa bergaul dengan Allah bisa juga diartikan dengan bersahabat dengan Allah. Ya, bergaul juga bisa diartikan yaitu bersahabat dengan Allah. Dan teman-teman semua juga jangan kita lupa bahwa Allah yang kita sembah sampai hari ini adalah Allah yang berpribadi, dia punya perasaan, pikiran, kehendak, dan dia suka sebuah hubungan yang namanya persahabatan. Nah, kalau kita ingat bahwa ketika Tuhan hendak memunahkan kota Sodom dan Gomora pada saat itu, dia memberitahukan dulu Allah memberitahukan dulu kepada Abraham dan juga dicatat dalam Alkitab. Mengapa dia memberitahukan kepada Abraham? Sebab Abraham adalah sahabatnya. Jadi Tuhan itu suka dengan sebuah hubungan persahabatan. Apakah sekarang kita sudah bersahabat dengan Allah? Nah, bahkan kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15, dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus berkata di ayat tersebut, "Aku tidak menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa-apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebutmu sebagai sahabat." Jadi hidup bergaul dengan Allah ditandai dengan berjalan bersama dengan Allah dan bersahabat dengan Allah. Apakah kita sudah mempunyai hubungan yang sudah intim dengan Tuhan, yang sudah mempunyai hubungan yang karib dengan Allah, seperti hanya seorang sahabat pada malam hari ini, atau saat-saat ini, apakah kita sudah bergaul dengan Allah
dan kita juga sudah bergaul atau bersahabat dengan Allah. Nah, di teks tadi yang kita baca, yaitu di Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24, yang menarik di sini adalah Henokh memutuskan hidupnya bergaul karib dengan Allah ketika usianya 65 tahun. Ya, dia memutuskan untuk bergaul, untuk hidup bergaul karib dengan Allah. Dia memutuskan di usianya di 65 tahun. Dia berhenti mengikuti hawa nafsunya seperti yang dilakukan kebanyakan orang di masanya pada saat itu. Dia memutuskan untuk bergaul dengan Allah. Dia memutuskan untuk bersahabat dengan Allah. Dia memutuskan untuk membangun hubungan intim dengan Allah. Dia memutuskan untuk bergaul karib dengan Allah. Berjalan bersama Allah ketika usianya 65 tahun. Jangan juga kita pikir bahwa ya 65 tahun itu sudah tua sekali, enggak. Tidak tua sekali pada saat itu. Karena umur manusia pada saat itu ratusan tahun. Kalau sekarang kan umur kita di dalam Alkitab di Perjanjian Baru itu hanya 78 gitu. Nah, jangan kita berpikir bahwa di usia 65 tahun itu sangat tua sekali, enggak. Ya sekarang berapa umur kita sekarang? Ada yang 17, ada yang 18, 20, 30, bahkan 40 yang sudah bergabung pada malam hari ini. Di usia hari-hari inilah kita memutuskan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Jangan nanti tunggu, nanti ada yang bilang, kapan kamu bergaul dengan Tuhan? 65 tahun. Kenapa? Ada dasarnya. Karena kenapa? Henokh aja pun mengambil keputusan atau komitmen untuk bergaul dengan Tuhan di 65 tahun. Mungkin juga saudara pada saat itu nanti di 65 tahun kita belum tentu ada pada saat itu. Di usia 65 tahun. Ya, kita belum tentu ada. Selagi kita masih ada di dunia ini, selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, mari ambil komitmen, ambil keputusan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa Henokh yang anaknya itu Metusalah, ya itu umurnya 969 tahun, yang merupakan manusia tertua yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa Henokh di usia 65 tahun itu adalah teman-teman semua masih muda, bukan tua, masih muda. Nah, tapi pada saat dia 65 tahun, pada saat dia masih muda, dia memutuskan untuk bergaul karib dengan Allah. Dia memutuskan untuk berhenti mengikuti hawa nafsunya dalam dunia. Dia memutuskan hidup bergaul karib dengan Allah. Teman-teman semua, kapankah kita memutuskan bergaul dengan Allah? Apakah waktu-waktu yang saudara atau saya kita habiskan saat ini hanya untuk memenuhi hawa nafsu sendiri? Atau kita di usia hari-hari ini kita mengikuti jalan dunia yang sesat? Atau kita mengikuti kehendak iblis atau si jahat? Kapankah kita mengikuti? Atau kapankah kita di umur berapakah kita memutuskan untuk hidup bergaul karib dengan Allah? Untuk hidup bersahabat dengan Allah? Nah, kapan kita memutuskan seperti yang kita baca itu seorang tokoh Alkitab, yaitu Henokh. Nah, di mana dikatakan di situ, saya mau berhenti mengikuti hawa nafsu saya. Saya mau berhenti mengikuti jalan dunia ini. Saya mau mengikuti Tuhan dan saya bergaul dengan Tuhan. Itu adalah sebuah momen yang sangat penting. Dan Henokh berumur 65 tahun ketika dia memutuskan hal itu, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, kepada siapakah kita bergaul saat ini? Ya, Henokh dikatakan dalam Alkitab hidupnya bergaul karib dengan Allah. Nah, saya juga percaya bahwa kepada siapapun kita bergaul saat ini akan menentukan masa depan kita. Sekali lagi, kepada siapapun kita bergaul hari-hari ini atau saat ini, masa depan kita ditentukan pada saat itu. Di mana kita bergaul. Pergaulan kita saat ini menentukan masa depan kita, teman-teman semua. Ya. Kalau kita lihat di Amsal pasal 13 ayat 20, dikatakan di situ bahwa siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau kita bergaul karib atau kita bergaul dengan orang-orang yang bijak,
maka kita juga akan menjadi orang-orang yang bijak. Tapi kalau kita bergaul dengan orang bebal atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang malang. Kalau kita lihat lagi di 1 Korintus 16 ayat 33 dikatakan situ, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hidup bergaul dengan perokok, maka ia akan menjadi perokok juga. Kalau kita juga hidup sekarang pergaulan kita kepada orang-orang yang suka merokok, orang yang suka juga meminum, maka kita juga akan menjadi orang peminum dan juga orang perokok. Satu kali pada saat saya SMP, saya dulunya itu saya tidak merokok gitu, selagi saya SMP gitu ya. Dan masuk kelas 2 SMP, ya teman-teman saya semua laki-laki, semua merokok gitu, semua minum. Nah, dan saya pada saat itu saya tidak merokok, tidak minum. Dan apa yang mereka bilang? Kalau tidak minum bencong, bukan laki-laki gitu kan? Saat itu. Nah, karena 1 minggu menerima apa namanya itu kata-kata itu, bencong, tidak laki-laki, nggak usah lagi berteman dengan kami, berteman aja sama cewek. Nah, daripada itu saya mengikuti mereka pada saat itu merokok sama meminum. Dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMK, saya merokok sama minum. Itu hanya mengikuti orang tersebut, hanya dengan kata-kata itu, daripada dikatakan bencong, daripada dikatakan bukan laki-laki, mendingan saya ikuti mereka. Sama juga dengan hal kita. Kalau kita juga ikutin orang-orang yang suka gosip, nah di sini siapa yang suka gosip ini? Ya, yang suka gosipin temannya siapa? Ya di sini pasti nggak ada di sini lah ya, meskipun ada tapi nggak kelihatan. Gitu. Siapa di sini yang suka gosip? Pasti juga kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka gosip, pasti juga kita akan suka gosip. Serius. Siapa yang suka gosip di sini? Tengah gosip ya, gosip. Ya, siapa di sini yang suka gosipin temannya? Apakah kita saat ini suka bergaul dengan orang-orang yang tukang gosip? Tukang gosip. Maka kita juga akan menjadi orang-orang yang tukang gosip. Serius. Itu lebih banyak itu cewek. Ya sorry bukan cewek sih, tapi cewek cowok lah. Tapi lebih banyak itu cewek semua. Ya sih serius. Kalau kita bergaul dengan mereka, suka yang gosip teman kita, atau suka gosipin grup kita, atau siapapun itu, kita juga akan menjadi orang yang suka gosip. Nah, kalau kita juga bergaul dengan orang pendeta, ya kita juga bisa menjadi pendeta. Puji Tuhan kalau bisa. Kalau kita juga bergaul dengan orang yang kaya, kita juga akan menjadi orang kaya. Karena kenapa? Kita bisa belajar dari mereka, supaya kita juga bisa menjadi orang kaya. Kalau kita juga bergaul dengan orang yang sukses, kita juga akan menjadi orang yang sukses. Karena dari situlah kita belajar dari mereka. Tapi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, masa depan kita penuh dengan harapan. Ya, sekali lagi, pergaulan kita menentukan masa depan kita. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, kita harus bisa memilih dengan siapa kita hidup bergaul saat ini. Sama juga dengan hubungan atau status pacaran. Sama juga dengan itu. Kalau teman atau cewek atau cowok itu tidak membawa hubungan kita semakin dekat kepada Tuhan, atau hubungan itu tidak membangun, itu bisa dipertanyakan. Nah, kalau ada saat ini cowok atau cewek atau cowok meminta hal-hal yang buruk, meminta hal-hal yang tidak baik, ada kata itu kalau bahasa sekarang itu JATAH. Itu. Kalau memberikan sesuatu. Tuh, kalau ada pun seperti begitu teman-teman, atau ada cowok kalian yang meminta seperti itu, sekarang putuskan. Sekarang putuskan. Saya juga laki-laki. Saya juga mengerti tentang hal itu. Nanti dia bilang, ini kasih, ini nanti saya nikahin kamu. Kan saya sayang kamu gitu, atau cinta sama kamu gitu. Tapi dia meminta hal-hal yang tidak baik, yang merusak masa depan kita. Kalau ada pun cowok atau cewek seperti begitu, sekaranglah putuskan itu. Karena itu tidak baik. Karena kenapa? Tidak menjamin kalau dia terus bersama-sama dengan engkau. Tidak bisa menjamin. Nah sekarang putuskan, kalau hubungan kita tidak membangun, tidak kudus, tidak berkenan di hadapan Tuhan, dua orang ini tidak bisa membangun, atau tidak bisa membangun, atau tidak bisa membawa hubungan dekat ini, hubungan kita dekat kepada Tuhan, itu bisa dipertanyakan. Itu karena kenapa? Sebagai anak-anak Tuhan yang punya pacar saat ini,
biarlah hubungan itu kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Dan sama juga teman-teman yang belum punya pacar ya, atau yang masih sendiri pada malam hari ini, sabar aja, sabar aja, pasti ada kok. Ya, intinya kita hidup bergaul dengan Allah. Kalau ada pun laki-laki hari ini yang minta sama pacarnya itu hal-hal yang buruk sekali lagi, kalaupun dia tidak kasih, sabar aja, sabar. Nanti kalau sudah menikah, hancurkan, sudah habiskan, sudah puaskan. Gitu kan? Aman. Jadi sabar aja gitu. Ya, kalau ada sekarang yang masih teman-temannya yang masih sendiri, sabar aja. Ya, kita hidup bergaul dengan Allah. Pasti Tuhan akan kasih pasangan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, sekarang mari kita pilihlah orang-orang yang dapat membawa kita maju dan semakin dekat dengan Tuhan. Masa depan kita antara lain ditentukan siapa teman dan bagaimana pergaulan kita saat ini. Apakah pergaulan kita membawa kita maju, atau hari ini membawa kita malah menjauh kepada Tuhan. Dulunya kita semakin dekat kepada Tuhan, dulunya kita baca Alkitab, dulunya kita menyembah, memuji Tuhan, ada waktu khusus. Tapi ketika kita sudah bergaul dengan orang ini atau pacaran, malah membuat kita jauh. Hanya gara-gara itu. Nah sekarang teman-teman, mari pilihlah teman-teman yang bisa kita bikin itu maju atau membuat kita dekat kepada Tuhan. Di sini banyak orang, di sini ada yang kerohani, di sini saya lihat itu yang semakin dekat kepada Tuhan, bergaullah dengan mereka. Maka kamu akan dibawa semakin dekat kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara yang terkasih, dengan siapa saja kita bebas bergaul, teman-teman. Ya, tidak terbatas. Dengan siapa saja kita bebas bergaul, baik kita agama Nasrani ke atau agama Islam ke, bisa. Tapi kita harus bisa untuk berada di komunitas yang baik dengan orang-orang yang luar biasa, dengan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Salah satunya di komunitas NYG dan PPMB. Salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya. Nah, salah satunya di komunitas NYG dan PPMB yang bisa mengalirkan aura yang baik, yang bisa mengalirkan aura positif dan membawa kita semakin kita dekat kepada Tuhan dan membawa kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita bisa juga membawa, kalau kita sudah mendapat sesuatu dari mereka, kita bisa membawa, baik kita harus bawa pulang tentunya di keluarga, tempat di mana kita ada. Kita bisa membawa, menjadikan diri kita ini sebagai contoh, teladan, supaya orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Melalui kesaksian kehidupan kita tentunya, boleh juga diikuti oleh orang-orang yang mengenal hidup kita. Ya, ketika kita sudah sudah bergaul dengan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, kita juga bisa menjadi contoh, menjadi teladan dimanapun kita berada saat ini. Ya, dan sebagai implikasinya pada malam hari ini, hidup bergaul karib dengan Allah. Yang pertama adalah yang di sini saya catat, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebagai implikasinya pada malam hari ini, hidup bergaul karib dengan Allah, yang pertama adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bisa kita baca di kitab Mazmur 119 ayat 33, ayat 35, ayat 36. Satu orang baca, kita bantu Kak Marta Ide ya untuk baca Mazmur 119 ayat 33, 35 dan 36. Ya. Mohon maaf Kak, tadi berapa? Oh, Ayat Mazmur 119 ayat 35 dan 36. 34, 35, 36. Betul? Ya, 33, 35, 36. Kalau salah kasih tahu ya, 30. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu,
Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. 36 ya? Ya, 35, 36. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. 36. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Marta. Nah, teman-teman semua, saudara-saudari yang saya kasihi pada malam hari ini. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Membangun hubungan bergaul karib dengan Allah. Adanya kesadaran kita bahwa tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Adanya kesadaran kita, tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Harus punya kesadaran. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Di sini tadi di ayat yang kita baca di Pemazmur, di mana di sini Daud berkata, "Perlihatkanlah kepadaku petunjuk ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Bagaimana kita membangun suatu hubungan dengan Tuhan? Kita harus hidup dalam ketetapan Tuhan. Hidup dalam firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Seperti yang dikatakan jelas di ayat 35-36. Dikatakan hidup untuk menuruti perintah Tuhan. Jadi teman-teman semua, hasrat kita yang terbesar, kerinduan kita yang terbesar dalam hidup ini adalah menyenangkan hati Tuhan dan melakukan firman-Nya. Menjadi pelaku firman dimanapun kita berada. Ya, di saat kita punya kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, kita bisa merasakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita bisa merasakan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, dengan cara itulah yang kita lakukan sebenarnya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bergaul karib dengan Tuhan, membangun hubungan intim. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara apa seperti itu? Kita membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Tentunya lewat doa, baca Alkitab, menyembah Tuhan, atau ibadah khusus secara pribadi, dan ibadah kita kepada Tuhan. Dan keduanya adalah hidup takut akan Tuhan. Kita bisa baca kita bisa baca di kitab Mazmur pasal 25 ayat 14. Minta bantu Kak Damai Zai untuk baca. Mazmur pasal 25 ayat 14. Mazmur berapa? Mazmur 25 ayat 14. Iya. Mazmur 25 ayat 14 begini firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Oke, terima kasih Kak Damai. Nah, yang keduanya adalah sebagai implikasinya bagi kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Apa itu hidup takut akan Tuhan? Adalah melakukan kehendak Tuhan, menjauhi kejahatan, menjauhi dosa. Jadi kita harus hidup takut akan Tuhan. Hanya orang-orang yang takut yang mempersembahkan hidup ini yang berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengatakan apa yang Tuhan mau dalam kita. Kalau kita terus bergaul karib dengan Tuhan. Dikatakan tadi di situ, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan ketiganya adalah mempersembahkan seluruh hidup kita. Di kitab Roma 12 ayat 1. Satu orang baca Kak Damai sekali lagi. Roma 12 ayat 1. Iya, Roma 12 ayat 1. Begini firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Wow, luar biasa firman Tuhan. Nah, mempersembahkan seluruh hidup kita menjadi sebuah korban yang bukan saja menyenangkan hati Tuhan, tapi yang berkenan dan kudus di hadapan Allah. Pada waktu kita hidup bergaul karib dengan Allah, mempersembahkan seluruh hidup kita berarti semua aspek kehidupan kita persembahkan sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimanakah kita mempersembahkan hidup kita adalah salah satunya dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun itu pelayanan kita. Tentunya pelayanan atau pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita harus menjadi berkat di sana. Kita harus menjadi saksi di sana. Pekerjaan, pelayanan apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita saat ini, kita harus sungguh-sungguh, kita harus setia untuk melayaninya. Ya, kita harus menjadi kesaksian yang terbuka berkat. Bahkan boleh dikatakan pekerjaan itu adalah sama halnya kita beribadah kepada Tuhan. Pada waktu kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sungguh-sungguh, kalau kita juga melayani dengan penuh kesetiaan dengan hati kita, maka kita akan menjadi berkat. Ada sebuah contoh, ada sebuah teladan yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Apakah dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita hari-hari ini, kita sudah menjadi saksi, kita sudah menjadi berkat, kita sudah menjadi contoh, dimanapun kita berada pada saat ini. Yang ketiganya adalah menjadi orang jujur di dalam Tuhan. Jangan kita suka berbohong. Kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Ya, ya. Dan tidak, tidak. Dan kelimanya adalah memiliki komitmen. Sekali saya ulangi, apa implikasi kita pada malam hari ini? Hidup bergaul karib dengan Allah. Yang pertama adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Keduanya, hidup takut akan Tuhan. Ketiganya, mempersembahkan seluruh hidup kita. Dan keempatnya adalah menjadi orang jujur di dalam Tuhan. Dan kelimanya adalah memiliki komitmen. Seperti Henokh pada saat itu. Dia berkomitmen, dia memutuskan di usianya 65 tahun, dia bergaul karib dengan Allah. Dia bergaul karib dengan Tuhan, dia bersahabat dengan Allah. Dan saya percaya, malam ini mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Kita harus dekat kepada Dia. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana orang bisa melihat bahwa kita ini hidup bergaul dengan Allah, atau bagaimana kita dapat memastikan diri kita hidup bergaul karib dengan Allah? Tentunya teman-teman semua, dari buah-buah yang kita hasilkan setiap hari, bukan buah apel ya, atau buah mangga atau buah jeruk, bukan, tapi buah-buah yang saya maksud di sini adalah melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita. Orang bisa melihat ataupun bisa kita memastikan kita ini hidup bergaul dengan Allah. Nah, kalau kita pun berkata pada malam ini kita sudah hidup bergaul dengan Allah, ataupun mungkin ya perkataan kita tidak memberkati, perkataan kita tidak membangun, atau perbuatan kita di mana kita gemar melakukan dosa sampai saat ini, tidak bertobat, tentunya tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang bergaul dengan Allah, karena orang yang bergaul dengan Allah menjauhi kejahatan, hidup benar dan tidak bercela. Mulai malam ini, mari ambil komitmen, ambil keputusan untuk hidup bergaul dengan Allah. Mari saya ajak teman-teman semua pada malam hari ini. Mari kita sebagai anak-anak Nias, sebagai anak-anak Tuhan, teruslah hidup bergaul karib dengan Allah. Kita harus bergaul karib dengan Allah. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita harus memiliki komitmen untuk bergaul karib dengan Allah. Biarlah semakin hari, semakin berjalan semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin hari, semakin kita karib dengan Tuhan. Ya, dan saya percaya semua di sini orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Itu saya percaya itu. Nah, sebagai penutup, ya, kesimpulannya itu adalah hidup kita tidak
dilihat atau tidak diukur berapa lama kita di dunia ini. Sekali lagi, hidup kita tidak dilihat atau tidak diukur berapa lama kita ada di dalam dunia ini. Henokh umur 365 tahun. Di umur 65 sampai 300 tahun, Henokh bergaul karib dengan Allah. Sebuah prestasi yang luar biasa. Jadi saya dan saudara semuanya, dalam hidup singkat ini, firman Tuhan katakan, kita hanya berumur sampai 78 tahun. Walaupun ada selebihnya itu adalah bonus. Ya, biarlah hidup singkat kita ini, biarlah hidup kita diisi dengan suatu pencapaian atau hasrat kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Lakukanlah hal yang berharga, lakukanlah hal yang berarti. Apa yang sudah kita kerjakan tentunya yang berdampak untuk keluarga, untuk sesama, dan terlebih untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, selagi kita masih ada di dunia ini, di umur berapakah saudara? 17 ke 18 ke 20, 30 semuanya, marilah tentukan kita harus hidup bergaul dengan Allah. Karena saya percaya kalau kita hidup bergaul karib dengan Allah, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Itu aja firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya persilakan kepada W. Diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Pasti kita diberkati pada firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan hambanya bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan supaya kita semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, namun sebelum itu mari kita angka 1 pujian yang mengatakan bila kau yang membuka pintu. Nanti kalau ada pokok doa mohon ditulis di kolom chat ada di bawah ya. Namun sebelum itu karena pemain musiknya juga anak-anak dia nggak bisa tahu lagu ini ya, kita harus maklum ya. 1, 2, 3. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Baik, kepada hambanya dipersilakan. Doa firman. Oh baik, doa firman dulu Kak. Kamuli doa firman. Baik. Teman-teman, mungkin doa syafaatnya nggak ada hari ini, saya akan menggantikan beliau. Jika teman-teman mempunyai doa pergumulan seperti biasa, mungkin bisa disampaikan atau mungkin ada di pesan chat tadi, langsung saja di chat ya. Agnes, doa firman. Kakak.
Doa firman dulu, Kamoli doa firman dulu Kak. Doa firman dulu. Kepada Kamoli doa penutup firman Kak. Saya hampir lupa loh. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini yang sangat luar biasa, yang sangat juga memberkati hidup kami, Bapak. Di mana kami lagi diingatkan untuk terus hidup bergaul karib dengan Engkau ya Tuhan, bergaul karib dengan Allah. Biarlah hidup-hidup kami ini semakin berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah hidup kami ini menjadi pelaku firman, menjadi garam dan terang, menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun kami berada. Biarlah juga melalui hidup kami ini, nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Baik, saatnya kepada tim doa syafaat dipersilakan. Halo, Kak Damai atau saya? Kak Damai aja ya. Nggak ada suara kakak. Kak Agnes aja. Oh, Atau saya. iya, oke. Oke teman-teman, selamat malam. Terima kasih buat pelayanan pada malam hari ini. Mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Sebelum itu, tadi jika teman-teman mempunyai pergumulan yang mau didoakan pada malam hari ini, bisa langsung sampaikan dan mute dipersilakan. Terima kasih. Ya, salam dari saya, Kak. Oke. Doakanlah supaya skripsi saya secepatnya kelar, gitu aja. Dan dana-dana yang saya butuhkan tercukupkan. Sehingga nanti ketika sudah dikelarkan, bisa dipertahankan di dalam sidang meja hijaunya, itu saja. Baik, rekan-rekan yang lain, terima kasih buat kami. Yang lain masih ada? Jangan malu-malu ya. Mungkin dari, oh ya ada dari Kak Marta, silakan Kak. Minta tolong untuk didoakan Senin tanggal 11 Oktober ini akan sidang skripsi. Tolong doakan dan dana yang akan diperlukan Tuhan yang cukupkan, keluarga juga dan kesehatan. Terima kasih. Maaf Kak, suaranya kekecilan. Atau dari saya aja nggak kedengar. Saya ulang. Minta tolong hari Senin akan ada ujian skripsi, sidang skripsi. Jadi tolong didoakan supaya berjalan dengan baik. Tuhan cukupkan juga dana dan keluarga Tuhan berkati serta kesehatan Tuhan berikan. Bagaimana? Jelas? Oke, terima kasih. Jelas. Oke, yang lain terima kasih Kak. Masih ada lagi? Ayo mungkin dari pembina juga ada. Kak Damai, Kak Jerni. Nggak ada. Oke. Yang kamera mati masih bersama kita? Ada dari saya, cuman. Oh, hai, silakan. Iya, ini apa Agnes doakan saya ya. Saya lagi dalam pemulihan. Maksudnya nggak tahu kalau COVID-20 ini mata saya bengkak. COVID-20 palingnya. Biasanya kalau di Indonesia COVID-19, ini COVID-20 paling karena mata saya bengkak, sudah tahu kan. Jadi doakan saya supaya COVID-20 ini hilang dari mata saya. Ya itulah. Oke, thank you. Oke Kak, semoga bukan COVID-21 ya. Masih mending ya 20 dan 21 itu tingkat levelnya udah tinggi banget. Iya. Oke, yang lain bagaimana? Masih ada? Kalau nggak ada kita lanjut masuk dalam doa syafaat. Oke, dari saya doakan saya karena
langsung apa tuh kami selesai sudah mengambil kuliah padat karena berlangsungnya ujian atau UTS, dikasih kesempatan dan semoga hasilnya memuaskan ya. Berdoa juga bulan Januari akan seminar judul karena nggak jadi bulan 10 ini karena tidak memungkinkan ya, soalnya udah kuliah padat belum lagi kuliah seperti biasa ya, karena banyak tugas ya, makanya di cancel waktu, makanya dijatuhkan di bulan Januari karena sampai bulan Desember ini kami sudah selesai mengambil mata pelajaran, nanti bulan Januari sampai bulan 6 fokus untuk penyusunan dalam skripsi, berdoa buat kesehatan saya dan berdoa juga buat keluarga, itu aja. Amin. Oke, makasih Kak Jenal. Kak Linus bagaimana, ada? Enggak ada. Tuhan, berarti masih sehat ya? Oke, yang kami amati nggak tahu ya, kayaknya ini lagi sibuk mereka. Saya harap mereka masih bersama kita. Baik teman-teman, kalau sudah nggak ada lagi, kita langsung bisa satukan hati kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, tenangkan pikiran pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau Bapa kami bisa ada saat ini Bapa. Karena kemuliaan Bapa kami bisa hidup sampai saat ini Tuhan Yesus. Karena kasih setiamu Bapa, kami bisa memampukan kami Pak untuk bisa kembali beribadah pada malam hari ini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah melancarkan ibadah dari awal tadi Bapak hingga pertengahan, sehingga nanti sampai akhir Tuhan, kami akan percaya ibadah ini akan selalu berjalan dengan baik, walaupun hanya beberapa jiwa yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah memberikan kelemahan bagi ibadah-ibadah yang setiap kami adakan Tuhan Yesus. Engkau selalu memberikan jalan Bapak, apapun pergumulan dalam setiap ibadah-ibadah ini Tuhan Yesus, kami akan percaya Engkau yang akan selalu merencanakan, memberikan kekuatan bagi kami Bapak yang berencana juga Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak pada malam hari ini Tuhan. Kami telah bersukacita, kami telah bersyukur karena Engkau Tuhan yang sudah memberikan kami Tuhan pengharapan yang sangat luar biasa. Dan Engkau juga sudah memberikan kami Tuhan Yesus pada malam hari ini menenangkan jiwa kami Bapak pada firman-firman yang sudah kami terima pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak pada para pelayan yang sudah Engkau pakai pada malam hari ini, baik dari WL, dari firman Tuhan, dan baik dari doa syafaat saya sendiri Tuhan. Terima kasih Engkau pakai bukan secara sengaja ataupun bukan secara kebetulan, tapi karena kasih-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami Bapak yang sangat tercurahkan dalam kehidupan kami Bapak yang disorga. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kiranya Engkau pakai kami Bapak menjadi luar biasa lagi. Kiranya Engkau pakai jiwa muda kami Bapak menjadi dahsyat lagi. Dan bisa memenangkan jiwa-jiwa dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapak kami juga berdoa Bapak akan mau mengangkat pokok-pokok doa kami pada malam hari ini Tuhan. Di mana anak-anak-Mu pada jiwa-jiwa malam ini Tuhan Yesus sedang bergumul. Kami percaya Tuhan semua pergumulan yang saat ini kami alami Bapak. Itu bukan karena melewati kekuatan atau melewati kelebihan kami Bapak. Itu juga bisa lebih besar dari itu, melebihi juga Bapak kekuatan yang akan besar dari segala pergumulan kami Bapak yang di surga. Tuhan, inilah kami Bapak, kami berdoa kepada hamba-Mu, kami Yasnita Tuhan Yesus, di mana kini saat ini dia sedang bergumul Bapak dalam tugas-tugas ataupun kuliahnya Bapak dan juga kesehatannya Tuhan, ataupun pikiran-pikiran yang saat ini sedang membuat kebingungan Tuhan. Kami akan percaya Bapak lawatan-Mu akan selalu memberikan dia kepercayaan dan keyakinan diri Tuhan Yesus, supaya dia lebih lagi berharap di hadapan-Mu. Tidak ada Allah lain Tuhan Yesus selain Engkau Tuhan Bapa yang di surga. Kami juga mau berdoa Bapak yang di surga pada malam hari ini, berkati kesehatan kami Tuhan Yesus. Semoga kiranya Bapak kami akan selalu menjadi berkat dimanapun berada, kami akan selalu sehat senantiasa, sukacita dalam jasmani ataupun rohani, dan dalam keluarganya Bapak dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, kami akan percaya semua serta dalam jalan kehidupan Bapak yang di surga. Kami yakin juga Bapak pada malam hari ini Tuhan Yesus tidak ada kesulitan Tuhan Yesus, karena kami percaya Bapak Engkau Tuhan yang akan menurunkan tangan Bapak untuk meringankan segala beban-beban kehidupan kami saat ini Bapak yang di surga. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih
Kami yakin dan percaya Bapak, beliau kami Tuhan Yesus menjadi orang yang kuat, perempuan yang tangguh Tuhan Yesus. Karena berkat-Mu Bapak yang akan selalu melimpah dalam kehidupannya Bapak, dia akan bisa mampu melewati dalam segala pergumulan, baik dalam kuliah atau studi-studi yang akan dia lewati saat ini Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus dia bisa melewati dengan sukacita Bapak di surga. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus saat ini untuk Kak Jainal Tuhan, di mana dia sudah saat ini akan menyelesaikan kuliahnya Bapak, dan tugas-tugasnya, skripsi juga yang akan melanjut di bulan Januari nanti Bapak, ataupun di bulan seterusnya Bapak. Kami akan percaya Engkau yang akan memampukan beliau Tuhan Yesus dalam segala kesusahan Tuhan, dalam segala pergumulan ataupun apapun itu Tuhan yang akan menjadi membuat dia tidak mampu. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan turun tangan dan menopang dan bisa memampukan dia untuk mengatasi segala apapun yang terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau tidak akan pernah meninggalkan beliau Tuhan Yesus, serta dia akan selalu percaya dengan kekuatan yang akan selalu menimpa di hidupnya Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, tiada Allah selain Engkau Bapa. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengadu Bapa pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada kesulitan karena Engkau yang akan turun tangan dan Engkau yang akan selalu menyelesaikannya. Kami yang akan menyelesaikan tugas-tugas kami di dunia ini dengan penuh sukacita tanpa harus mengeluh Bapak, tanpa harus berserah kepada dunia Bapak yang di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Kak Jainal dan segala kesehatannya, berkati keluarganya, berkati rezekinya, kiranya Tuhan yang akan menopang kehidupannya. Angkatlah dia Bapak menjadi anakmu yang akan lebih lagi menjadi orang yang lebih baik Bapak, dan kiranya bisa menjadi berkat pelita dimanapun berada Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapak kami juga berdoa kepada Kak Damai Tuhan Yesus, hamba-Mu saat ini yang sedang merasa tidak enak badan Tuhan Yesus, apapun segala sakit penyakit yang menimpa pada beliau saat ini Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan itu bukan suatu penyakit yang bisa mematikan Bapak, tapi kami akan percaya itu adalah suatu penyakit biasa saja, karena Engkau Tuhan yang akan selalu memberikan kebaikan dalam kehidupan Kak Damai Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapak, segala COVID ataupun gejala-gejala yang menimpa Kak Damai Tuhan, kami yakin dan percaya itu tidak akan terjadi, dan kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu Bapak. Kak Damai tidak akan merasakan segala gejala-gejala itu dan tidak menyusuri segala tubuhnya hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami akan percaya ke dalam kesehatannya Tuhan Yesus ada dalam tangan-Mu, dan Engkau yang akan menjaminkan dia untuk menjadi kuat, menjadi sembuh, dan menjadi bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Berkati Kak Damai Tuhan Yesus, berkati segala kekuatan kehidupan dia Bapak, berkati segala aktivitasnya Tuhan Yesus, dalam segala studi-studinya dimanapun dia berada saat ini Bapak. Kami akan percaya Engkau yang akan selalu menyertai, dan Engkau akan selalu memberikan bilur-bilur kuasa-Mu dan mengalirkan segala kekuatan-Mu dalam kehidupan Bapak di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga mau berdoa Bapak kepada Kak Marta Tuhan Yesus, di mana kini Tuhan Yesus saat ini dia berada Tuhan, apapun segala pekerjaan-pekerjaan kuliah dia saat ini Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Bapak, Engkau yang akan selalu memampukan dia Bapak, apapun segala kesusahan yang dia alami saat ini Tuhan Yesus, pergumulan saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya dia tidak merasakan kesulitan ataupun merasakan kelemahan Bapak, karena Engkau Allah Tuhan yang akan memberikan dia, yakinkan diri untuk percaya di hadapan-Mu dan berserah di hadapan-Mu, dan untuk bisa menjadi orang yang kuat dan tangguh Tuhan Yesus. Berkatilah dia Bapak, berkatilah segala kesehatan, dan juga berkati dia segala kemampuan yang saat ini dia tidak mampu Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, kiranya dia selalu bisa berserah di hadapan-Mu, dia tidak akan berpaling bersama orang ataupun di dunia ini Tuhan Yesus, tapi dia akan selalu berserah dan mengadu dan berpaling di hadapan Tuhan Yesus. Berkati dia Tuhan Yesus, dan berkati segala kesehatan, berkati dia segala kehidupan dia saat ini Tuhan Yesus, dan berkati juga keluarganya dimanapun berada Bapak yang di surga. Segala kekuatan maut Tuhan Yesus tidak akan menimpa pada kehidupan beliau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Bapak yang di surga, inilah doa kami Bapak pada malam hari ini. Berkatilah jiwa-jiwa para pemuda-pemudi di luar sana Tuhan Yesus, dimanapun berada, maupun dari NYG, dari PPNB, ataupun dari luar NYG, dari luar PPNB, dimanapun jiwa para pemuda-pemudi Tuhan Yesus, kami akan percaya itu selalu dalam perlindungan tangan-Mu dan selalu berserah di hadapan-Mu. Kami akan percaya juga Tuhan Yesus, segala jiwa pemuda-pemudi
dimanapun berada Bapak, semoga bisa menjadi pemenang dalam Kristus, bisa menjadi pemenang jiwa-jiwa yang saat ini sedang berkerut di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Bapak, para pemuda-pemudi kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami akan percaya tidak ada segala kesulitan lagi, tidak ada segala bencana lagi, tidak ada sakit penyakit lagi. Dalam nama-Mu pada malam hari ini akan sembuh, hanya nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain Tuhan Yesus, dan tidak kami yakin dan percaya mujizat-Mu akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil di hadapan Bapa yang di surga. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama dengan saya katakan amin. Oke, kami persilakan kepada hambanya. Makasih Kak Agnes. Baik, saatnya